Mengejutkan, tadi pagi Anies Baswedan dan Ganjar sangat kaget sekali, setelah tahu ternyata Prabowo dan Megawati akan bertemu. Bagaimana beritanya silahkan simak baik-baik, karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Senior PDIP ungkap, adanya rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menanggapi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming yang mengaku akan segera mengabari kepastian pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri. Dia menilai Megawati tidak pernah punya masalah dengan Prabowo. Hendrawan juga mengaku tidak tahu kapan kemungkinan itu akan terlaksana. Meski begitu, dia memastikan rencana itu memang ada. Biar Sekjen Hasto Kristianto yang jawab, beliau yang tahu jadwal Megawati. Yang saya tahu, rencana itu ada, tapi yang mengatur siapa, kurang paham, ucap dia. Lebih lanjut, Hendrawan juga tidak mempersoalkan hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Menurutnya, PDIP sudah terlatih menghadapi hal-hal semacam itu. Kami dilatih menghadapi persoalan dan beban dalam kultur kesabaran revolusioner. Selama ini kami juga mengedepankan politik yang inklusif berbasis rasa saling percaya, jelas dia. Senada dengan Hendrawan, politisi PDIP Guntur Romli juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, Megawati memang tidak pernah ada masalah pribadi dengan Prabowo, begitu juga PDIP dan Gerindra. Seperti yang sering disampaikan oleh PDI Perjuangan, bahwa Ibu Megawati tidak pernah ada masalah pribadi dengan Bapak Prabowo. PDI Perjuangan juga tidak ada masalah dengan Partai Gerindra, ujar dia. Menurutnya, berdasarkan penjelasan Hasto, hanya PDIP dan Jokowi serta Gibran lah yang mungkin bermasalah. Karena itu, dia menilai pertemuan Megawati dan Prabowo masih sebatas rencana. Seperti yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, yang bermasalah dengan PDI Perjuangan adalah Jokowi dan Gibran. Terkait pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga masih rencana. Belum ada kepastian waktu dan tempat pertemuan, jelas dia. Karena PDI Perjuangan saat ini fokus pada gugatan di MK, dan persiapan hak angket di DPR, PDI Perjuangan tetap konsisten berjuang hingga titik akhir, baik lewat jalur hukum dan politik, dan masih menghindari pertemuan-pertemuan elit-elit politik yang bisa dimaknai dengan deal-deal politik, sambung dia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Pertemuan Jokowi dan Prabowo tepis isu perpecahan, kata pakar, ini contoh yang sejuk. Menteri Pertahanan RI yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan duduk satu meja dan mengobrol, dan diunggah dalam laman Instagram pribadi Prabowo, Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Pakar komunikasi, Antoni Leong menilai bahwa pertemuan tersebut menepis adanya isu perpecahan yang santer dikabarkan terjadi pasca pemilihan presiden. Kita lihat dari gestur keduanya, tidak ada jarak. Baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga tampak akrab dan sangat hangat, jelas Antoni. Lebih lanjut, Direktur Polieco Digital Insight Institute memberikan apresiasi kepada Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh sejuk kepada masyarakat karena keduanya mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Selain itu, pertemuan tersebut juga memberikan contoh positif, yang mana Prabowo masih sangat menghormati Joko Widodo sebagai presiden meski saat ini, Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi presiden terpilih. Ini contoh dua pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Sebagai presiden terpilih, Prabowo menghargai Jokowi, begitu juga sebaliknya Jokowi menghargai Prabowo sebagai penerusnya. Tentu saja pertemuan ini sebagai laporan Prabowo kepada Jokowi selaku kepala negara terkait tugas yang diberikan kepada Prabowo selaku Menhan. Antoni menyebut pertemuan ini juga menepis isu liar yang menyebutkan bahwa hubungan Jokowi dengan Prabowo retak pasca Pilpres. Jadi pertemuan keduanya benar-benar menjawab keraguan publik. Baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo benar-benar akrab dan selaras dalam menjalankan serta melanjutkan program terbaik menuju Indonesia Emas 2045. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Amnesty Internasional nilai MK tampak yakin Jokowi cawe-cawe di Pilpres untuk menangkan Prabowo. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai bahwa Mahkamah Konstitusi, MK, kelihatan begitu yakin bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe di pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut, kata Usman,
Berdasarkan pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyinggung cawe-cawe Jokowi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK. Usman menggeneralisasikan bahwa pandangan Arief Hidayat tersebut telah mewakili para Hakim Konstitusi MK terkait persoalan cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024. Saya kira dari pandangan Pak Arief Hidayat tadi, pandangan para hakim setidaknya diwakili Pak Arief Hidayat yang meyakini ada cawe-cawe dari Presiden, ujar Usman. Menurut Usman, pandangan Arief Hidayat tersebut juga sejalan dengan keterangan sejumlah ahli yang dihadirkan dalam agenda sidang beberapa hari sebelumnya. Usman menyebut para ahli sebelumnya secara gamblang menyatakan permasalahan cawe-cawe Jokowi dalam mempengaruhi jalannya Pilpres 2024. Menurutnya, ikut campurnya Jokowi tersebut secara langsung menguntungkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sehingga menguntungkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, ungkap dia. Sebelumnya, Arief Hidayat menyampaikan bahwa 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil MK pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, karena Mahkamah merasa tidak elok memanggil Jokowi. Para menteri bicara mengenai bansos yang didalilkan oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam gugatannya ke MK, telah dipolitisasi untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Pilpres kali ini lebih hiruk-pikuk, diikuti beberapa hal yang sangat spesifik yang sangat berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu, ujar Arief. Yang terutama mendapatkan perhatian sangat luas dan didalilkan pemohon adalah cawe-cawenya kepala negara. Cawe-cawenya kepala negara ini Mahkamah juga menilai, apa iya kita memanggil presiden? Kan kurang elok, kata ex-ketua MK itu melanjutkan. Arief lantas menegaskan bahwa Jokowi merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Seandainya Jokowi hanya berstatus sebagai kepala pemerintahan, menurut Arief, Mahkamah akan memanggilnya ke ruang sidang. Namun, karena ayah dari calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu juga berstatus kepala negara, MK menilai bahwa Jokowi harus dijunjung tinggi oleh semua pemangku kepentingan. Makanya kami memanggil para pembantunya, yang berkaitan dengan dalil pemohon, ujar Arief. Karena begini, dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Itu kemudian memunculkan beberapa hal, katanya lagi. Berita selanjutnya, Prabowo bakal dirikan Badan Penerimaan Negara, kata pakar ekonom, rasio pajak wajib naik. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka punya program meningkatkan penerimaan negara lewat pendirian Badan Penerimaan Negara. Adapun pembentukan BPN disebut mampu mengerek rasio perpajakan atau tax ratio Indonesia hingga 23%. Menteri Keuangan Indonesia periode tahun 2014 sampai tahun 2016 Bambang Brojonegoro menyebutkan, pendirian BPN nantinya harus fokus pada tax collection atau pungutan pajak. Institusi tersebut wajib memiliki target untuk menaikkan tax ratio. Sementara, tax policy atau kebijakan pajak tetap di bawah Kementerian Keuangan, dan Menteri Keuangan itu sendiri menjadi Dewan Pengarah atau pengawas BPN. Bambang menambahkan, urgensi pembentukan BPN tersebut berkaitan dengan tax ratio Indonesia yang stagnan dan ketergantungan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia pada penerimaan pajak.